Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Kotul Hima dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 2002 10 30 10 24. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sosial media marketing. Nah, apa sih pengertian dari sosial media marketing? Nah, kita cek slide selanjutnya. Nah, sosial media marketing biasa disebut dengan sosial media merupakan platform yang bersifat digital yang digunakan bagi berbagai pihak untuk menjalin komunikasi, berbagi, menciptakan sebuah konten, bahkan berpromosi, di mana semua hal yang dibagikan bersifat real time. Jika kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, media sosial adalah platform yang digunakan untuk berbagi atau menggali informasi. Nah, selanjutnya adalah karakteristik utama media sosial. Nah, karakteristik utama media sosial itu ada 5. Yang pertama adalah platform berbasis pengguna. Sebelum di era digital mendominasi, konten-konten yang tersebar dan berada dalam situs hanya bersifat satu arah. Nah, sekarang konten-konten tersebut bisa tersebar ke seluruh media sosial dan berada dalam kendali pengguna platform media sosial tersebut. Nah, karakteristik yang kedua adalah interaktif. Nah, apa yang dimaksud interaktif tersebut? Sangat penting untuk adanya interaksi antar pengguna, baik dengan meninggalkan like, share, komen, dan tag. Selanjutnya adalah pengguna adalah pembuat konten. Maksudnya di sini, konten yang terkandung dalam media sosial menjalin sepenuhnya oleh masing-masing pengguna, baik itu berupa tulisan, foto, video, atau audio. Selanjutnya adalah yang keempat adalah pengguna bebas menentukan sendiri pengaturan akunnya. Maksudnya di sini adalah masing-masing platform media sosial telah menyediakan fitur-fitur yang memudahkan pengguna untuk mengatur sendiri bagaimana tampilan dan akun media sosial mereka sendiri. Selanjutnya yang kelima adalah bergantung pada hubungan antar pengguna hingga komunitas yang terbentuk. Nah, maksudnya di sini, semakin banyak hubungan yang terjalin antara pengguna di media sosial, semakin besar pula kesempatan yang berinteraksi. Dan semakin besar pula komunitas yang akan terbentuk dikarenakan adanya kesamaan minat yang telah diinformasikan atau di-share masing-masing pengguna. Yang selanjutnya adalah manfaat media sosial. Nah, manfaat media sosial ada 6. Yang pertama adalah sebagai sarana. Maksudnya di sini bahkan tak jarang-jarang orang dapat bertegur sapa kembali dengan keluarga, teman lama, kolega yang lainnya melalui sosial media. Yang kedua adalah sebagai sarana untuk mengembangkan diri. Maksudnya di sini sebagai sarana untuk mengembangkan diri itu informasi yang terdapat di media sosial sangatlah banyak sehingga hal ini bisa kita manfaatkan untuk wadah pembelajaran dan pengembangan diri kita. Terus yang ketiga adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Nah, tak dipungkiri lagi, dengan adanya media sosial, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang tercipta. Salah satunya yaitu konten kreator, YouTubers, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah sebagai branding. Maksudnya di sini adalah kita bisa melihat bagaimana setiap orang memiliki ciri khas tersendiri dalam menata akun sosial media yang mereka punya, baik itu demi personal
personal brand atau menjadi sosok di balik produk, barang, dan jasa yang mereka jual. Yang selanjutnya adalah sebagai sarana berwirausaha. Maksudnya di sini, berapa banyak di antara kita yang melihat konten feed dipenuhi oleh orang-orang yang sedang berjualan online. Pastinya kita sering melihat melalui sosial media marketing kita bisa berkomunikasi dua arah kepada pelanggan-pelanggan kita. Yang terakhir adalah sebagai media pemasaran. Yang maksudnya di sini adalah daya jangkau media sosial yang sangat luas menjadikan sosial media sebagai salah satu sarana utama dalam meningkatkan penjualan dan pemasaran saat ini. Selanjutnya di sini adalah jenis platform sosial media marketing yang dapat dimanfaatkan. Untuk dapat memulai dan mengimplementasikan bisnis kita perlu mengetahui platform sosial media yang akan kita gunakan. Karena sedikit banyaknya hal tersebut akan mempengaruhi kegiatan pemasaran kita. Di Indonesia terdapat lebih dari 10 platform sosial media yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Utamanya yaitu WhatsApp. Jika memang kita dikhususkan untuk promosi produk, kita bisa menggunakan WhatsApp Business. Semua fitur yang ada di WhatsApp Business sangat mudah kita dalam strategi marketing. Mulai dari fitur broadcast, WhatsApp katalog, bahkan kita bisa memberikan label pada kontak customer. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan WhatsApp? WhatsApp merupakan aplikasi yang sangat mudah digunakan di Indonesia. Pengguna WhatsApp mencapai 40% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, mahir dalam menggunakan WhatsApp sehingga cocok sebagai media sosial untuk menyasar hampir semua kalangan. Selanjutnya yaitu Facebook. Nah, kita gak asing lagi dengan Facebook. Facebook di Indonesia tercatat menempati posisi ketiga pengguna Facebook terbanyak di dunia. Menurut laporan tersebut, jumlah mencapai 119,9 juta pengguna per Januari 2023 lalu. Adapun India masih menduduki posisi puncak dengan total 314,6 juta pengguna Facebook. Facebook juga menjadi salah satu platform yang diminati oleh para pelaku usahanya. Nah, di Facebook ini ada fitur-fitur yang sama persis kayak marketplace seperti Shopee dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah platform YouTube. Nah, gak asing lagi dengan platform YouTube. Siapa sih yang tidak kenal mengenai platform ini? Semua video yang kita cari tersedia di sana. Audien yang menjadi target pasar potensial juga sangat luas. Jumlah pengunjung YouTube per hari kurang lebih dari 30 juta pengguna. Tentu saja strategi pemasaran yang mesti dilakukan harus tergolong unik. Selanjutnya yaitu Instagram. Kelebihan utama penggunaan platform sosial media Instagram adalah gratis. Sama seperti Facebook. Saat memposting suatu produk kita tidak perlu membayar. Untuk pelaku usaha pemula, platform ini sangat mudah digunakan. Hampir semua fitur-fitur Instagram simple. Selain itu, kelebihan Instagram adalah praktis karena bisa terkoneksi dengan platform yang lain, seperti contoh itu bisa terkoneksi dengan Facebook. Selanjutnya adalah media sosial TikTok.
Sebagai informasi, pengguna TikTok di Indonesia saat ini sangat pesat. Hal ini terbukti mengalami peningkatan yaitu 63,1% dari jumlah populasi, di mana tahun sebelumnya hanya 38,7%. Selanjutnya yaitu mengenai strategi penerapan sosial media marketing. Ada 7. Yang pertama adalah melakukan riset persona pembelian. Maksudnya di sini, sebelum kita akan melakukan penjualan, kita harus meriset dulu bagaimana sarananya, terus targetnya siapa. Kita harus meriset atau merencanakan dulu. Selanjutnya yang kedua adalah menentukan media sosial apa yang akan digunakan sebagai media pemasaran. Maksudnya di sini kita harus menentukan media mana yang harus kita gunakan. Seperti contoh, kita akan menggunakan Instagram, TikTok, YouTube maupun Facebook. Kita harus benar-benar menentukan sosial media yang harus kita gunakan. Selanjutnya yang ketiga adalah membuat konten yang menarik. Contoh konten menarik adalah konten-konten yang menarik konsumen agar konsumen kita tertarik untuk membeli produk kita. Selanjutnya yang keempat adalah membuat jadwal pada setiap postingan. Nah, maksudnya di sini kita membuat jadwal untuk memposting postingan kita. Seperti contoh itu kita harus memposting video konten kita seperti jam 12, jam 6 agar video kita FYP di beranda orang. Yang kelima adalah menganalisa insight dari setiap postingan. Setelah kita mengupload video konten, nah kita harus melihat dan menganalisa, mengevaluasi atau insight yang dari setiap postingan itu. Apa kekurangannya, terus pokoknya kita harus menganalisa kekurangan dari konten sebelumnya untuk agar konten kedepannya bisa lebih baik lagi. Yang keenam adalah melakukan targeting dan retargeting konsumen. Maksudnya di sini kita harus menargetkan insight postingan kita agar lebih baik lagi. Nah, ada yang ditanyakan? Langsung. Nah, kita ada tugas kelompok menganalisis permasalahan penyalahgunaan platform sosial media. Nah, waktu pengerjaannya itu 10 menit. Jika kurang, kita akan membahas minggu depan. Untuk minggu depan pas jam pelajaran digital marketing. Nah, sekian materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.